Kamu bersembunyi di kuil yang aku sembah. Hari ini kalau kamu tidak mengembalikan uangnya, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Pertaruhan ini, kalian berdua, hidup ini kalian sudah kalah. Senjata ini 15 tahun. Bagaimana kita membagi poin sapi? Apakah kita ada urusan yang belum selesai jam 3? Iya, bukankah kamu baru saja membuat janji denganku beberapa hari lalu? Saat itu sedang latihan, bukan? Bagaimana mungkin paman kita bisa berhutang sebanyak itu? Hidupku hampir hilang karena masalah ini. Wang Wang benar-benar gila. Cepat beri dia jalan. Jangan biarkan dia menyakitiku. Bagaimana kabar Pak Wang? Sudah seharusnya. Segera bawa pergi. Cantik, cepat pikirkan cara. Jangan sampai mereka membawanya pergi dalam 3 hari. Aku benar-benar muak denganmu yang selalu berbaring di rumah. Sekarang keluar untuk bermain, kamu malah gila. Sebenarnya ada apa? Aku akan menyelamatkan kalian sekarang. Benarkah ada 30 mau di gunung ini? Dia akan membunuh kita satu persatu. Diam. Aku ingin bercerai denganmu. Hei, kakak ipar. Ada satu hal yang tidak bisa kita katakan seperti itu. Kata-kata yang sudah diucapkan seperti air yang sudah tumpah. HMPH. Orang pengecut seperti ini, biar aku yang pergi. Sayang, percayalah, tempat ini sangat berbahaya. Kita harus pergi sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Kita sudah naik bus selama 3 jam. Dan mendaki gunung selama 1 jam untuk sampai di sini. Sampai kakiku lecet. Baru datang sudah mau pergi. Katanya rumahmu bagus di selatan. Kenapa? Ada masalah. Aduh, aku bilang di sini ada pembunuh. Kita benar-benar tidak bisa masuk. Tapi ini tempat terpencil, tidak ada orang sama sekali. Benar-benar mengecewakan. Kalau tidak mau pergi bilang saja. Ngomong apa pembunuh berantai. Benar-benar kuat. Aku bahkan belum mengatakan yang lebih buruk. Sudah kubilang jangan berurusan dengan orang yang kehilangan anak ini. Tapi kamu tidak mendengarkan. Bos, kamu tahu aku ini orangnya. Aku ini orangnya tidak pernah bicara sembarangan. Aku tidak pernah memukul di gunung ini. Di gunung ini benar-benar ada pembunuh. Mingga. Tapi kamu sekarang benar-benar berdiri di depan aku. Tepat di depanku. Aku juga nggak bisa menjelaskannya padamu. Sayang, semua yang aku bilang itu benar. Di gunung ini benar-benar ada pembunuh. Aku tadi mati, jatuh dari tebing setelah dibunuh pembunuh itu. Bing Mei, kamu benar-benar malang. Otak suamimu pasti sudah rusak. Jangan pedulikan dia. Kita pergi dari sini. Ayo pergi. Semoga kali ini pasangan ini mendapat keberuntungan besar. Bukan, istriku. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Kak, kurangi sedikit menonton drama reinkarnasi. Lihatlah pemandangan gunung yang hijau, air yang jernih, burung berkicau, dan bunga bermekaran ini. Kamu masuk ke gunung untuk bersantai, bukankah itu bagus?
Baik, semuanya, prestasi perang. Prestasi perang, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Mingge, bukankah ini hanya jas hujan yang rusak? Kamu membuatku tertawa sampai mati. Hahaha. Seharusnya bukan manusia. Jangan bercanda lagi. Ayo pergi, tinggal di sini bisa bikin gila. Kenapa di sini tidak ada? Hanya ilusi saat di tangan. Kamu ini buta, ya. Jalan kok nggak lihat-lihat, nggak lihat bajuku kena, ya. Bajuku ini desain eksklusif. Kamu bisa ganti rugi nggak, Bu? Jelas-jelas kamu yang nunduk nggak lihat jalan, kan? Siapa yang kamu panggil bibi? Kalian berdua miskin. Kancing baju saya ini setara gaji sebulan kalian. Bahkan lebih mahal, menurut saya. Palsu yang mahal mungkin. Saudara kecil, ngomong begitu tidak masuk akal. Saya pergi dulu ya. Jangan berkelahi lagi. Kita semua di sini untuk bersenang-senang. Bisakah mundur sedikit saja? Kita semua di sini untuk bersenang-senang. Bisakah masing-masing mundur sedikit saja? Kamu adalah pembunuh iblis. Mingge, ini bisa membahayakan nyawa orang. Aku hanya bercanda, Mingge. Dia membunuh iblis. Dia membunuh seluruh keluargaku. Membunuh semua dari kami. Juga akan mengatakan sesuatu tentang membunuh iblis. Aku tidak mengenalmu. Siapa kamu, Mingge? Itulah namanya. Ini adalah alat dari pelukis sekolah kami. Apa hakmu membalik barang-barang itu? Kapan tidak ada teh hijau? Ada 2 garis merah salju dendam. Apakah aku yang mengingat ini? Kalian benar-benar suka menindas orang. Aku akan lapor polisi. Hei, nona muda. Maaf sekali ya. Suamiku belakangan ini sedang banyak tekanan. Jadi agak linglung. Saya minta maaf kepada kalian atas namanya. Jangan lapor polisi, ya. Baiklah, tapi kalian jangan ikuti aku lagi. Kamu jangan terlalu memanjakannya. Suruh dia cepat-cepat pergi dari sini. Aku malas mengurusnya. Fei, kita pergi, ayo. Gadis kecil. Gadis kecil. Memang kejadian ini membuat kalian merasa tidak nyaman. Tapi lihatlah, hutan pegunungan ini sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita naik gunung bersama saja? Anggap saja kita saling membantu. Hehe. Temanmu itu kenapa? Kena apa dia? Kelihatannya tidak baik-baik saja. Temanku ini, akhir-akhir ini tekanannya agak besar. Tapi dia orang yang sangat baik. Kita pergi bersama saja. Ayo pergi. Adik kecil, siapa namamu? Namaku Zhang Ying. Apakah semua ini hanya ilusi saya? Jika saya mati, istriku, Vivi, kalian akan hidup berkecukupan. Tuan besar punya utang jutaan. Saudara baikku, kau sedang membunuh. Kalau tidak bayar utang, aku akan bunuh keluargamu. Ayah, aku takut. Ada rasa keterikatan padamu. Hei, aku ingin cerai denganmu. Lebih baik aku mati saja. Setidaknya bisa meninggalkan lebih banyak uang asuransi untuk mereka. Ayah,
tolong beri petunjuk. Bagaimana kalau kita hibur Ming? Aku benar-benar khawatir dia akan putus asa. Mari kita lihat dia. Brolong. Hahaha. Ming, ayo keluar main. Bersenang-senanglah sedikit. Hahaha, sayang. Vivi barusan bilang ada aliran sungai kecil di sana dengan ikan-ikan kecil. Tangkapkan ikan untuknya, ya. Oke. Vivi, ayo tangkap ikan. Kakak ipar, lihat, Ning sudah tidak apa-apa. Hahaha, ini bagus sekali. Fei Fei, ayo kita kembali mencari adik. Baik. Ini terakhir kalinya aku bermain dengan Fei Fei. Selamat tinggal, istriku. Aku sudah mengalami masalah mental yang serius. Aku bukan orang yang rendah diri. Siapa yang keluar? Sepertinya aku salah dengar. Siapa kamu? Kenapa kamu ingin membunuhku? Sudut mata bisa pergi. Di sini tidak bisa. Sasa sekarang, Sasa segera tiba. Lining, kenapa kamu tiba-tiba bertingkah seperti orang gila? Fei Fei itu masih anak-anak. Kakak ipar sudah bilang, jangan bawa ini ke sini. Kalau kamu terus berteriak seperti ini, semuanya benar-benar tidak akan berubah. Aku sudah menjalankan bisnis yang merugi, semuanya hampir habis. Kenapa kamu tiba-tiba bertingkah seperti orang gila? Kamu di sini, kamu ini mau cerai sama aku. Istriku, percayalah padaku. Sayang, aku tahu siapa pelakunya. Kamu harus dengarkan aku. Aku benar-benar sudah muak. Aku benar-benar sudah muak. Dimanja terus di rumah. Sekarang keluar, ditanya punya ibu atau tidak. Aku mau cerai denganmu. Aku mau cerai denganmu. Kakak ipar, jangan bicara seperti itu. Kata-kata yang sudah diucapkan seperti air yang sudah tumpah. Kalau orang pengecut seperti itu, aku yang akan mencarimu. Istriku, kali ini berbeda. Istriku, semua yang aku katakan itu benar, Kak. Kakak ipar, dia sedang di jalan sekarang. Sudah, jangan bicara lagi. Kenapa kamu masih bicara ke sana? Aku kasih tahu kamu, Daben. Kalau kamu terus bergaul dengan mereka, aku akan cerai denganmu. Hei. Hei, 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 istriku. Siapapun yang normal. Siapa yang bisa percaya aku sudah mati 2 kali? Aku punya pembunuhan ini. Aku punya pembunuhan ini. Kamu terlalu kejam. Hatiku telah menyakitimu. Apa yang kamu bicarakan tentang membunuhku? Tidak ada yang mengenalmu. Ayo cepat kemari. Ada orang gila memukul orang dan berkata ingin membunuh. Aku sudah merekam semuanya. Aku akan melapor ke polisi. Ming, jangan lakukan hal bodoh. Ini akan menyelamatkanmu. Jika tidak membunuhnya, dia akan membunuh kita. Li Ming, kita bercerai.
Semua yang kulakukan ini adalah untukmu. Kalau bukan karena Fei Fei ingin keluar bermain, aku tidak akan pernah keluar bersamamu. Semua yang kulakukan ini adalah untuk Fei Fei, untuk keluarga kita, untuk Fei Fei. Beberapa waktu lalu saya membawa Fei Fei ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter bertanya apakah hubungan keluarga kami sangat buruk. Fei Fei baru berumur 8 tahun. Sudah terkena depresi. Pasti dokter telah salah. Aku mohon padamu, Li Ming. Bagaimana cara mengurus perceraian? Aku takut, menjauhlah dariku. Menjelaskan apa? Menjelaskan cara membunuh orang. Aku sudah merekam semuanya. Lihat, pacarku sampai terluka karena kalian. Kalau terlambat sedikit saja, kalian pasti sudah membunuhnya. Sudahlah, kurasa pertengkaran mereka berdua mempengaruhi kita. Anggap saja aku sedang sial. Siapa yang kamu sebut sebagai burung phoenix? Anggap saja aku sedang sial. Siapa yang kamu sebut? Hei Ming, kalau kamu terus begini, apakah kamu akan marah lagi? Ya ampun. Mereka tidak akan punya. Aku harus tenang. Hanya aku. Adik kecil, maafkan aku ya. Suamiku tadi agak emosional. Ini salep. Oleskan di bekas cakaran, akan cepat sembuh. Oh iya, kalian juga datang ke gunung ini untuk mengubah peruntungan, kan? Aku dengar gunung ini sangat sakral. Iya, kami melihatnya di internet. Katanya tinggal di sini 3 hari bisa membawa keberuntungan. Kebetulan kami juga mau berkemah di puncak gunung. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Jalannya di gunung ini rumit. Lebih aman kalau pergi ramai-ramai. Menurutku. Supaya tidak mengubur mayat di gunung besar. Hahaha adik kecil, lihat kamu bicara lagi. Memang benar kita salah dalam hal ini. Tapi aku bilang, masakanmu enak sekali. Malam ini aku akan menunjukkan keahlian memasakku. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Mari kita pergi bersama. Ayo pergi hahaha. Adik kecil, aku bilang padamu, wilayah kita ini sangat bagus. Haha aku tahu. Semua salah paham. Masalah kecil, cukup banyak juga. Aku pasti mengerti semuanya. Kali ini kita semua harus datang. Aku harus menemukannya dulu. Selama ada bukti, itu sudah cukup. Kakak ipar. Sudah tidur belum? Aku ada urusan denganmu. Pelankan suaramu. Jangan sampai membangunkan orang tua kami. Kenapa baru sekarang kamu bicara? Tengah malam begini. Apa yang kamu lakukan dengan diam-diam? Tengah malam begini. Apa yang sedang dilakukan kakak sekarang? Karena bukan seperti ini. Penampilannya juga sahabat terbaikku. Mereka tidak akan melakukan hal seperti ini di belakangku. Pasti aku yang salah paham. Wah, repot-repot banget, Yauge.
Kamu sudah pulang. Belakangan ini Bing Mei semakin cuek sama aku. Berapa sih, Kak? Dia benar-benar menolak untuk mesra sama aku. Jangan-jangan. Pantas saja. Ternyata kalian sudah lama diam-diam bersekongkol di belakangku. Bodoh besar. Sekarang sudah sampai tahap seperti ini. Bilang, bagaimana aku nanti? Pemimpin, ada apa ini? Apakah kondisi Anda tidak terlalu baik? Kenapa aku merasa dia seperti sedang sakit? Keturunan masih baik-baik saja. Siapa yang tahu sekarang malah bertindak lagi? Maaf banget. Bang M.A. Youming, apa ada sesuatu di wajahku, kakak ipar? Liming, kalau ada yang ingin disampaikan, katakan saja. Jangan terus-terusan bertingkah aneh. Aku bikin keributan di depan orang lain. Mereka nggak bisa tahan tekanan itu. Sifatnya jelas. Sebenarnya mereka berdua itu siapa? Aku tidak apa-apa. Cepat pergi. Jangan ragu-ragu. Kakak ipar, kenapa dia masih merasa kondisi Mingge tidak baik? Aku tahu. Melihat dia di kuil seperti itu, aku juga cukup khawatir. Hei, Mingge, kapan berdiri di belakang jadi dingin? Tidak apa-apa, aku perbaiki tenda dulu. Urusan perusahaan, urusan tanda tangan. Bisakah kita tidak memikirkannya dulu? Lihatlah, bukankah kita harus bangkit sekarang? Jangan terlalu keras kepala. Ada aku di sini. Kita hadapi bersama-sama. Suamiku, bukankah kamu selalu bilang, ingin makan daging panggang? Kali ini aku bawakan untukmu. Nanti aku panggang lebih banyak untukmu. Yang paling kamu suka dengan jintan, kan? Bijaksana. Aku tidak menyadari maksud mereka sebelumnya. Yah, tidak apa-apa. Aku akan mengambilkan salad untukmu. Wah, matahari terbit dari barat. Di dalam ternyata ada yang peduli juga. Hei, dulu yang tidak pernah peduli pada rakyat biasa. Pelankan suaramu. Bukankah ini hal yang baik? Lihat, aku bilang juga apa. Ming pasti sudah merasa lebih baik. Kenapa mereka diam-diam fokus membuat bahan? Apakah mereka benar-benar punya masalah? Bodoh. Kamu sekarang sudah sampai pada titik ini. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan nanti? Benar-benar berkhianat. Kamu pikir di dalam sana tidak ada yang benar-benar berniat bunuh diri? Kalau dia benar-benar terjadi sesuatu, bagaimana dengan aku dan Fei Fei? Aku benar-benar mengerti perasaanmu. Tapi aku sudah mengamati Mingge selama beberapa hari. Dia memang mungkin punya niat bunuh diri. Kita tidak bisa terus-menerus memprovokasinya.
Kamu bilang perusahaan ini dibawa kabur uangnya. Siapapun pasti tidak bisa menerimanya. Aku masih punya sedikit uang. Bagaimana kalau aku pinjamkan dulu padamu? Lewati dulu masalah ini, baru kita bicarakan lagi. Kalau bukan karena dia yang keras kepala ini, aku bisa. Aku tidak mau Fei Fei menghadapi ayah yang tidak bersemangat. Tunggu aku turun. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini kamu. Uang tahun depan adalah hari kematian kalian. Kakak ipar, cepat lari, jangan pedulikan aku. Suamiku, kamu benar, memang ada pembunuh berantai. Mataku. Dapeng. Hari ini aku akan melihat siapa sebenarnya dirimu. Rahasia besar, darah mengalir begitu banyak. Kamu tidak apa-apa. Aku akan segera membawa keluargamu ke rumah sakit. Kamu pikir kamu siapa? Dabai, Dabai jangan tidur. Cepat bangun. Dabai, Dabai kamu tidak boleh mati. Dabai. Aku sudah mati. Aku akan segera kembali padamu. Apa yang harus aku katakan? Dia sudah lemas. Pembunuh ular besar bilang aku tidak kenal kamu. Sayang, kamu belum pergi. Tidak ada tempat aman untuk bersembunyi. Kamu mau ngapain? Aku bisa bawa ini kembali. Tunggu aku. Akan lama sekali. Liming, kamu kan biasanya tidak percaya hal-hal seperti ini. Kenapa kamu memberi uang? Karena perasaan mendalam. Kapan itu? Kamu sudah kembali. Aku kan selalu di sini. Mingga, bagaimana kamu tahu kalau ini dicuri oleh Zhong Kui? Dan juga yang barusan kamu bilang. Aku sudah kembali. Apa maksudnya? Hah? Liming, apa yang kamu lakukan? Kamu gila lagi ya? Baiklah, perusahaan ada masalah. Aku tidak seharusnya tertawa dan menyerah. Apalagi mengabaikanmu, Gao Fei Fei. Aku tahu aku salah. Aku akan berubah. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Kalau kamu tidak mau memaafkanku. Setelah turun gunung, kalau kamu masih ingin pergi. Aku. Liming, kamu menganggapku orang seperti apa? Kalau aku sudah memilih menikah denganmu. Aku tidak akan meninggalkanmu di saat tersulitmu. Bayi besar. Yang penting kamu baik-baik saja. Aku sudah bertahun-tahun baik-baik saja. Kenapa aneh sekali, bayi besar? Bukannya kamu pakai nama ini karena ingin beli Mercedes-Benz? Itu sebabnya kan? Tenang saja. Aku pasti akan mewujudkan mimpimu. Serius, sungguhan. Ning, aku akan mengingat kata-katamu ini. Nanti kalau aku sudah punya Mercedes, aku akan ajak kalian semua jalan-jalan. Jangan pura-pura baik. Kalau bukan karena kamu, paman besar kita tidak akan berhutang sebanyak itu. Masih bermimpi jadi kenyataan. Bayar dulu hutangnya.
Kamu harus melakukannya dengan baik. Apa aku salah bicara? Kakak Ben dengan baik hati mengajakmu bersantai. Di jalan kamu malah terlihat seperti tidak bersemangat, benar-benar perhatian padamu. Kata-katamu tidak boleh begitu. Adik ipar, jangan salahkan mereka. Semua ini karena aku. Kalian tidak akan seperti ini kalau bukan karena aku. Maaf, selama ini aku membuat kalian khawatir. Semua ini salahku. Ada apa ini? Dia dulu bahkan tidak mau mengakui kesalahan. Hari ini malah minta maaf duluan. Bahkan memukul dirinya sendiri. Dia hanya bicara tanpa pikir panjang. Tidak ada maksud buruk. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Kali ini datang ke gunung untuk merekam. Apakah kamu ada sesuatu yang mengeluh padaku? Ah, apa yang bisa aku keluhkan padamu? Mereka. Kita adalah saudara baik yang tumbuh bersama. Katakan yang sebenarnya padaku. Ninggao, benar-benar ada hal yang kamu sembunyikan dariku. Sebenarnya kali ini masuk ke gunung. Aku melindungi pejabat untuk membeli sesuatu. Dia ditangkap. Orang yang melarikan diri dengan uang terakhir kali. Sekarang kamu seperti ini. Pak Huang. Kerja sama kita selama ini selalu berjalan dengan baik. Lihatlah kali ini. Pak Yo. Ini saya. Kerja sama kita selama ini selalu berjalan dengan baik. Kabar baik, Pak Li. Akhirnya menemukan mitra kerja yang dapat dipercaya. Surya Teknologi setuju untuk berinvestasi pada kita. Benarkah? Ayo kita pergi. Direktur Li, ini adalah perwakilan dari Surya Teknologi. Direktur Chen, biarkan dia mengerti. Kalau bukan karena Direktur Gao memohon padaku selama beberapa hari. Perusahaan kecil seperti kalian. Aku bahkan tidak akan melakukannya. Terima kasih kepada Tuan Xian atas kesempatan ini. Baiklah. Tuan Gao sudah memberitahuku tentang situasi kalian. Uang. Aku tidak bisa berinvestasi. Tapi, aku tidak mengenalmu dengan baik. Tidak percaya. Begini saja. Transfer dulu sejumlah uang jaminan. Uang tidak masalah. Kamu tahu sendiri, situasi perusahaan kami saat ini. Tidak ada uang. Kalau begitu, tidak perlu dibicarakan lagi. Pak Li, Pak Qian bilang itu hanya formalitas saja. Asalkan uangnya masuk, investasi dan jaminan akan segera dikembalikan bersama. Pak Li, ini adalah kesempatan terakhir kita. Apa yang kamu lakukan? Qiantang. Meskipun harus menjual semua harta benda, saya akan tetap mengumpulkan uang ini. Pak Li, ada masalah. Uang jaminan itu telah ditarik habis. Akun pihak tersebut telah ditutup. Kita telah ditipu. Kita ditipu. Hei, Gao Jiahe. Aku akan bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi. Pak Li, baru saja ada telepon yang mengatakan. Katanya Pak Gao melompat dari gedung dan bunuh diri. Semua ini salahku karena tidak menyelidiki lawan dengan jelas.
Kamu juga sudah meminjamkan banyak uang padaku. Kak Niu, apa yang kamu bicarakan ini? Hubungan kita ini seperti apa? Kalau bukan karena kamu membantuku dulu, aku sudah bangkrut. Semua ini salahku. Keluarga Gao juga seharusnya tidak perlu sampai bunuh diri. Orang yang seharusnya merasa bersalah adalah aku. Ming, kau dan keluarga Gao sama-sama dijebak. Kalian tidak seharusnya mati. Siapa yang memberitahumu? Aku menyuruh detektif pribadi untuk menyelidikinya. Aku sekarang sedang berada di sini. Bicarakan uang ini sekali lagi. Hal sepenting ini. Kenapa kamu baru kasih tahu aku sekarang? Ini kan cuma kabar burung saja. Aku juga belum yakin. Aku juga nggak mau kamu terlalu berharap. Si pembunuh itu kabur dengan uang penuh milik Lauqian. Tapi dia ternyata sudah dapat uangnya. Kenapa dia masih balik kerja? Tenang saja, Pak Li. Saya akan bantu Anda sampai tuntas. Terima kasih, bro. Lingkungannya bagus juga ya. Kupikir hanya kita yang datang untuk rekaman. Tak disangka ada yang datang lebih awal dari kita. Benar juga, ayo. Dua orang itu kelihatannya mencurigakan. Tapi masih ada. Cukup berbahaya ikut denganku. Coba kita lihat. Cantik. Kalian juga datang untuk berkemah ya? Iya, kalian juga datang untuk mengubah nasib. Oh benar, dengar-dengar sangat manjur. Jadi kami juga datang untuk mencoba. Itu kebetulan sekali, mereka juga bukan orang yang percaya tahayul. Lihat, banyak orang juga membicarakan Anda. Iya, bagaimana kalau itu benar? Benar-benar terjadi. Kalaupun tidak berhasil, anggap saja kita sedang berwisata. Iya, itulah yang saya katakan pada suami saya. Tapi dia sama sekali tidak percaya. Dia hanya berpikir untuk mencari orang di Jinshan. Mencari seseorang, ya, sepertinya mencari metode kerjasama. Lagi pula aku juga tidak tahu apa yang dia katakan. Ternyata orang yang mereka cari adalah Lauqian. Ah, cantik. Kalau begitu tidak mengganggu dulu ya. Oke. Apa yang dia katakan padamu? Tidak mengatakan apa-apa. Ngobrol sebentar saja. Dia juga datang untuk mengubah nasib. Lebih baik daripada kamu yang keras kepala. Kamu siapa sebenarnya? Kamu baik-baik saja. Kenapa melawan orang yang biasa saja tanpa alasan? Berantakan sekali. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Jejak putih itu adalah abu dupa yang terbakar di kuil. Pembunuh kejam menyelamatkan nyawaku. Aduh, aku tahu. Kaget aku. Dawei, aku keluar untuk menyelidiki sesuatu. Kamu di sini sudah memastikan semuanya aman. Kamu keluar sendirian. Kamu benar-benar merindukannya. Lupakan, bro. Aku pasti akan membuatmu. Xingming, saya akan menjaga mereka. Ayo. Ya, dia benar-benar menunggumu di Ningjing. Kamu, nanti aku temani bermain lagi ya. Lihat. Sekarang ada sesuatu yang harus aku selidiki. Kamu jaga adikmu baik-baik di sini. Jangan sampai menjauh. Ada apa? Sekarang belum bisa memberitahuku. Tapi kamu tahu semua ini kulakukan demi kebaikan.
Tidak ada seorang pun. Apakah aku salah menebak? Bukankah sebelumnya ada proyek? Ternyata pengendali iblis adalah senjata. Bukankah ini butuh uang? Bagaimana dia meninggal? Ini bukan dia. Tidak, aku harus kembali dan bertanya pada mereka. Sebenarnya siapa lagi yang ada di sini? Lihat topi ini. Nya. Tuan Ning, akhirnya Anda kembali. Suamiku, kenapa kamu bicara hal-hal aneh itu? Apa maksudnya ini? Membuatku gelisah saja. Suamiku, kenapa kamu terluka? Jangan bilang kamu benar-benar. Tidak apa-apa, aku jatuh. Jatuh. Luka sebesar ini mana mungkin karena jatuh. Aku ingat pergi ke sebelah rumahmu. Dengan begitu, luka di lengannya seharusnya bisa mengidentifikasinya. Xinyang, bagaimana kamu tahu tentang aku? Aku tidak hanya tahu tujuanmu. Aku juga tahu niatmu. Apa yang kamu lakukan? Ternyata ada sesuatu. Kamu adalah pewaris aliran pemusnah itu. Apa yang kamu bicarakan, ini sudah dikotori oleh Lu setahun yang lalu. Ah! Hei, saudara kecil, mari kita bicarakan ini baik-baik. Siapa bilang, Guangzi, kamu masih ingin menahan aku? Ah, sungguh maafkan aku. Aku juga ingin meminta maaf padamu. Dia mungkin akan memaafkanmu demi orang lain. Sekarang pergi ke supermarket. Kamu selalu suka seperti ini. Aku benar-benar ada di sini. Apa? Dia mau memplang tapi suruh aku lihat. Aku bakal habisi dia. Ah, dia mati karena kelelahan. Mayatnya disembunyikan di bawah tempat kerja di kuil. Saat aku menemukannya, ada sebuah topeng. Lapangan Raja Pembunuh. Tadi kamu ngotot ingin melihat bisnis adik kecil itu. Makanya kamu curiga padanya. Benar sekali. Sebaiknya kita lapor polisi. Tunggu dulu, Bingga. Bukankah tadi kamu bilang, lapangan yang jelek, bentuknya seperti pantat. Tentu saja kita berdua tidak bisa mengalahkan satu kuda yang terluka. Apakah ini terlalu berbahaya? Bagaimana jika dia kesakitan? Ah, Ming, jika dia kesakitan, bukankah dia sudah bertindak di kuil tadi? Jika kita memikirkan hal ini sekarang, apa aku tidak ingin berlari? Benar kata Daben. Bisa merugi dengan sempurna. Baik, kali ini aku dengar kamu. Malam ini aku di halaman utama. Istirahat sebentar. Sayang, masih bisa jalan. Aku menunggumu. Kenapa kamu dan paman harus berjaga malam? Karena kita di pegunungan, kan? Ada binatang buas dan semacamnya. Aku tidak ingin kamu dan BBI mengalami sesuatu lagi.
Sayang, kamu mulai kembali seperti saat kita baru menikah. Beberapa waktu lalu, kamu begitu sombong dan putus asa. Tidak peduli pada aku dan Fei Fei sama sekali. Aku benar-benar sedih. Jangan bicara dulu. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kita sudah lama tidak punya kekasih. Suamiku, kenapa ada bintik merah di tubuhmu? Apakah digigit serangga? Aku akan carikan obat untukmu. Bukan karena digigit serangga. Ini bekas aku melukai diri sendiri sebelumnya. Kamu pernah melukai diri sendiri. Ayo kita tidur, ya. Hei, aku sedang menunggumu. Ternyata kamu, gadis kecil. Hampir saja aku melukaimu tanpa sengaja. Bang, aku mau ke toilet. Pergi sendiri saja. Hahaha. Nggak bisa. Aku bilang, gunung ini terlalu berbahaya. Cepat panggil pacarmu. Di gunung ini ada orang jahat. Orang jahat? Aku langsung menikah saja sekarang. Serem banget. Aku tetap akan minta pacarku menemani. Kamu itu siapa baginya? Daben bilang dia sedang menunggu orang jahat. Dia ingin menangkapnya, ternyata mereka memang berencana menangkap seseorang. Aku bukan orang ketiga. Ayo, kita pergi. Aduh, sudah mati 6 kali. Ini pertama kalinya aku datang. Wah, benar-benar bagus sekali. Hal yang membuat putus asa tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Oh, hal apa yang tidak bisa diceritakan? Kakak, kenapa tiba-tiba muncul dan mengejutkanku? Wah, maaf ya. Aku sudah menunggumu di sini semalaman. Kamu bilang rahasia kita harus segera diambil tindakan lebih dulu. Bukannya kamu bilang mau ke toilet? Mau ke dokter? Oh, tadi malam kami pergi mencari serangga. Serangga? Iya, tugas kuliah. Harus mencari serangga yang muncul di malam hari. Kami mencarinya sepanjang malam. Oh, benar. Jadi, kakak, jangan lagi menganggap kami sebagai orang jahat. Iya, benar. Bukan itu maksudnya. Tugas kalian ini cukup merepotkannya. Iya, sedikit. Baiklah, kami akan kembali dan beristirahat dulu. Oke, baik. Ada apa? Hanya pasangan muda biasa. Tidak ada masalah. Kamu hampir ketahuan. Kita hentikan saja, jangan balas dendam. Bagaimana jika kunci kita terbongkar? Orang di luar mengawasi dengan ketat. Sial, akhirnya kamu membantuku sampai di sini. Semua uang ini milikku. Semua milikku. Baik,
Hari ini aku akan terus mencari topeng. Selama 3 tahun ini, aku serahkan tempat ini padamu. Rui, kamu sudah terluka kemarin, biar aku saja hari ini. Pergilah, aku akan berhadapan dengannya. Serahkan padaku, aku tidak akan menyerah. Baik, aku pergi dulu. Kamu urus mereka di sini. Hati-hati, ya. Di kuil ini dan gunung ini tidak ada gunung. Mungkinkah dia terluka dan melarikan diri? Di bawah gunung terus-menerus. Bisa pergi bertarung. Lupa naik. Sayang, kopimu. Kakak. Dokter tidak memberi peringatan. Sebenarnya ada apa? Ada orang di sini. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Jangan sedih, sebentar lagi aku akan kalah. Sebenarnya kamu siapa? Aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kamu terus menyakitiku? Kamu membunuh istri dan anakku. Kak, kamu sakit. Aku tahu siapa kamu. Kali ini bukan untuk menghidupkanmu kembali. Suami, apa yang kamu bicarakan? Masakan apa ini? Bukankah kita sudah sampai di perkemahan? Tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Suamiku, kenapa kamu bicara hal-hal yang aneh? Waktu maksimal aku bisa hidup kembali adalah 24 jam. Dengan kata lain, jika istriku dan mereka diracun dalam waktu 24 jam terakhir, meskipun aku hidup kembali, itu tidak akan ada gunanya. Suamiku, ada apa denganmu? Kamu tidak apa-apa. Aku sudah tahu siapa pembunuh bertopeng itu. Aku bisa melindungimu. Tidak apa-apa. Ayo kita lanjut tidur saja. Aku. Haruskah aku menerimanya begitu saja? Hampir saja lupa. Hal yang berikutnya juga harus dilakukan lagi. Kakak, aku akan mencari orang, kamu tetap di perkemahan. Jun, aku yang pergi. Pendeta desa perkemahan, aku yang akan menyelesaikan. Gadis kecil, apa yang kamu masukkan ke dalam bubur? Siapa di sini? Ming, kapan kamu kembali? Kenapa kamu masih memegang tangan gadis kecil itu? Ahaha, dia menaruh obat ke dalam bubur. Obat ini akan meracuni kita semua. Apa? Aku tidak melakukannya. Bang Yang, tolong aku. Masih mau berdalih. Hei, lihat sendiri. Baiklah, Ming. Kalau bukan karena kamu menemukannya tepat waktu, kita semua pasti sudah celaka. Ikut aku, ayo.
Bang Yang, Hehe. Cepat lepaskan aku. Yu juga begitu. Mereka satu kelompok. Kita harus menangkap pembunuhnya. Tidak masalah. Ayo. Ayo, dasar gila. Aku akan lapor polisi. Kamu tunggu saja masuk penjara. Baiklah, aku bantu kamu lihat siapa di antara kita yang sebenarnya terjebak. Zhang yang bilang, apakah kamu punya masalah ketiga? Cepat katakan padaku, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu sedang diancam? Aku bilang padamu, kalau ada bahaya, katakan pada Ben. Bang Ge pasti akan menyelesaikannya untukmu. Oke. Mingge, mulutnya keras banget, ya. Sama sekali nggak berguna. Zhang ya. Pembunuh bertopeng di kuil itu kamu, kan? Kamu punya bukti. Tentu saja. Lengan. Terakhir kali aku lihat lengannya, bukannya nggak ada. Orang tua tiri tidak punya nyawa. Orang bodoh di kuil ternyata adalah. Kamulah yang membunuh uangku. Kamu tetaplah memakai pakaian lama. Xiao Qiao bisa. Apakah saya punya bagian? Kamu keluar apa? Saya, hei. Kamu apa aku? Jelas. Kamu baik-baik saja, kan? Hei, cucu, kakekmu di sini mencarimu. Cucu, kemana kamu lari? Hei. Itu. Monyet itu larinya terlalu cepat. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Barusan itu anak perempuanku. Iya, gadis kecil ini kelihatannya polos sekali. Tapi pikirannya cukup licik. Mingge, kalau Zhang yang kabur, kita harus bagaimana? Selain itu, kita hanya bisa kembali ke istana. Kita tidak bisa membiarkan mereka ke rumah sakit. Tinggal di puncak gunung seperti sekarang. Cepat turun gunung dan lapor polisi. Bukankah kita sudah sepakat untuk tinggal bersama selama 3 hari? Sekarang baru sehari sudah mau pergi. Menyebalkan sekali. Hei, aku yang memanggilmu ke sini. Lihat mulut kecilmu itu. Matamu begitu besar. Apa kamu tidak lelah? Aku harus mengubah nasibku. Kamu mau nyawa siapa? Apakah mereka menipumu lagi? Apakah kata-katanya masih bisa dipercaya? Sayang, setelah masalah ini selesai, kamu akan menjelaskannya dengan jelas, kan? Baik, aku percaya padamu. Baiklah, terima kasih. Kenapa mobilnya nggak bisa nyala? Wah, sekarang bahkan Tuhan pun ingin mereka tetap di gunung. Pak Wei, jadi kita harus mendaki. Hari sudah hampir gelap, terlalu berbahaya. Jadi gimana? Kita cuma bisa kembali ke perkemahan dulu. Hati-hati malam ini. Besok pergi ke desa bawah untuk minta bantuan. Asal kamu tidak ribut, aku tidak akan menyakiti kamu. Aku tidak melakukan kesalahan. Cepat lepaskan aku. Aku akan bilang kamu memperkosaku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Gadis kecil ini tadi sangat ketakutan. Sepanjang jalan tidak ada apa-apa, tiba-tiba jadi ramai. Kita tunggu Caoyang kembali untuk mencarinya. Jangan ribut lagi. Kalau kamu mau ribut, tunggu besok cari polisi. Kamu bilang ke mereka kalau kamu milikku. Masuk. Masuk.
Tidak menyangka di dalam Gunung Qing yang besar ini masih ada yang tersisa. Hahaha, mereka tinggal di pegunungan dalam waktu yang lama. Bukankah itu berarti mereka sangat beruntung? Beruntung apanya? Kalau mereka beruntung, mereka pasti sudah kaya. Aku sudah bilang, jangan percaya tahayul feodal ini. Tidak ada gunanya, kamu urus saja. Nenek kecil, nenek kecil, aduh. Sayang, sepertinya tidak ada anak muda di desa ini. Kebanyakan yang terlihat adalah orang paruh baya dan lanjut usia. Dan tatapan mereka ke kita aneh sekali. Sepertinya penuh dengan niat buruk. Mereka terlihat cukup menakutkan. Bagaimana kalau kita pergi saja? Orang-orang di pegunungan biasanya lebih berhati-hati. Aku akan bicara dengan mereka. Permisi, kakak. Sayang, sepertinya orang-orang di sini tidak menyambut kita. Ke sana. Ayo. Halo, sayang. Boleh tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Tempat apa ini? Panggil aku iblis. Ini adalah desa Gao. Kalian sedang apa di sini? Kami sedang berkemah di pegunungan. Mobil kami rusak. Ada montir di sini. Ada satu, tapi dia baru pulang malam nanti. Apa? Harus tunggu sampai malam. Sayang, ada montir lain nggak? Nggak ada. Min, berarti kita harus tinggal di sini 1 hari lagi. Di sini lebih aman daripada di gunung. Tidak ada pilihan lain, kita harus menunggu. Erbao, apakah di sini ada tempat untuk menginap? Di sana ada satu. Terima kasih, nenek. Ayo pergi. Ya ampun, rasanya kita bukan sedang berkemah, tapi sedang mengungsi. Sayang, ponselmu rusak ya? Tidak, aku hanya tiba-tiba teringat sesuatu. Kita bisa panggil truk derek, meskipun biayanya agak mahal. Tapi lebih baik daripada tidak bisa pergi dari sini. Hahaha, benar-benar istrimu. Sangat pintar, bisa cepat panggil tidak? HP-ku tidak ada sinyal. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana mungkin HP tidak ada sinyal? Punyaku juga tidak ada sinyal. Tempat rusak ini ada apa sih? Sudahlah, cepat masuk dan istirahat saja. Kalian lapar tidak? Aku agak lapar. Bagaimana kalau aku cari sesuatu untuk kalian makan? Kamu pergi sendiri. Apa tidak terlalu berbahaya? Di siang bolong. Aku pergi dulu, tidak punya uang. Tunggu ya. Haha, rasanya desa ini agak aneh. Benar kan? Kita masuk dulu untuk istirahat. Aku akan keluar mencari orang. Hei, hati-hati ya. Kalian mau apa? Aku cuma mau cari tempat untuk istirahat sebentar. Aku tidak memberimu uang, aku tidak punya. Tunggu, kami juga butuh. Duduk sekarang juga. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Benar-benar masyarakat hukum. Kalian tidak bisa bertindak semena-mena. Liming, tidak kusangka kamu juga akan mengalami hari ini. Bawa orang itu keluar. Jangan biarkan tanganmu menyentuhku. Ibu mana? Aku hanya tertidur sebentar. Begitu aku bangun, kakak ipar sudah tidak ada. Lalu orang-orang ini masuk. Memaksa aku dan Xiaoping tetap di sini. Baiklah, sayang. Ada apa? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja karena kamu tahu terlalu banyak. Tapi kamu juga tidak perlu khawatir.
Aku juga tidak akan membasmi semuanya. Perempuan kan bisa tinggal untuk jadi istri semua orang. Anak-anak tentu saja akan diberikan kepada mereka yang tidak punya anak. Jangan sentuh dia. Hahaha. Mantou datang. Hahaha. Mingga. Mingga. Kemana saja kamu? Mingga. Mereka, orang-orang itu putus hubungan. Memberimu uang adalah keberuntungan. Hari ini biar kamu yang bereskan. Bukankah kamu sangat sombong saat membantu saya waktu itu? Ah, Zhang Liang. Ada beberapa hal yang selalu saya tidak tahu. Aku tidak menyesal. Kenapa kamu terus menyasar aku? Kamu dan si bodoh itu, dua bajingan, membuat kakakku mati. Hari ini aku akan membalas dendam untuk kakakku dengan kalian. Kakak, aku sama sekali tidak kenal kakakmu. Dia itu Gao Jiahe, rekan bisnis. Bukankah margamu Zhang? Panggil aku apa saja. Kemarin aku masih memikirkan bagaimana caranya. Kamu pura-pura tidak tahu. Hari ini kamu sudah jadi Raja Iblis. Aku kasih tahu kamu. Semua orang di desa Gao bermarga Gao. Mereka membunuhku. Keluarga di kampung halaman tidak akan melepaskanmu. Apa yang terjadi dengan peradaban? Si jahat membuat keributan, tapi kakak laki-laki orang baik. Mungkin dia juga telah melakukan banyak hal baik. Jangan biarkan dia menyentuhnya. Cepat ganti kamu. Dan kamu, keluar dan bawa si jahat pergi. Jangan biarkan dia masuk dan merusak rencana kita. Sudah tidak pagi lagi. Bawa dia pergi dulu. Oke, biarkan dia jadi istrimu dulu. Berhenti, jangan sentuh dia. Jangan ganggu dia, bawa juga anak ini pergi. Fei Fei, lepaskan aku. Fei Fei, sialan. Kamu masih berani melawan. Pergi, sekarang juga aku akan menghabisimu. Bajingan, mati saja kau. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Pei Pei. Pergi mati. Kalian semua bajingan. Bilang ke ibumu. Kamu dapat peringatan. Hei. Kalian mau kena tamparanku. Hei Ming, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kita punya kesempatan untuk pergi. Hei, pastikan aku baru saja menangkap anak itu. Sialan, dia larinya cepat juga. Ikut aku. Apa yang mau kamu lakukan? Pergi, pergi, pergi. Pergi sana. Sayangi dirimu sendiri. Jangan mendekat, jangan mendekat. Pergi, ibu, tolong aku, pergi. Dasar anjing, cepat pakai otakmu, bisa tidak? Ayah, kenapa ayah datang? Ada yang menyakitimu. Kenapa kamu pergi? Jangan pergi, aku takut. Jangan pergi. Tidak apa-apa. Di mana itu? Kakakmu berani menggangguku. Minta bumbu, ya. Wah, galak banget. Ah, seumur hidup ini. Berani-beraninya kamu sentuh wanitaku. Kamu benar-benar keterlaluan. Hei, tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Ming, terima kasih sudah berusaha keras menyelamatkanku. Sebelumnya aku pernah mengatakan hal-hal yang tidak baik padamu. Semoga kamu tidak menyimpannya di hati. Kita semua pencuri. Iya. Mana istrimu? Kemana dia pergi? Cepat pergi cari dia. Sayang, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Lelaki-lelaki ini.
Aku memikirkanmu setiap hari. Sebenarnya, siapa kamu? Kenapa kamu menangkapku? Apakah suamiku punya uang? Kamu, orang jahat seperti ini, nilainya 100 poin. Aku bisa melakukan hal-hal penuh cinta untukmu. Apakah kamu mengenalku? Siapa sebenarnya kamu? Dalam hidupku ini. Kenapa kamu? Kamu bilang desa ini, kalau dibilang besar ya tidak besar. Kalau dibilang kecil, bisa tidak. Kecil sih, kita sudah cari di begitu banyak tempat. Sebenarnya di mana? Ayah, ada orang jahat di depan. Mungkin kamu sudah bertemu. Tapi bagaimana kita masuk? Biar aku yang menarik perhatiannya. Kalau tidak, kamu jangan pergi. Berbahaya. Atau biar Mingge yang pergi. Mingge? Mingge siapa? Bukankah Mingge harus mencari istrinya? Masalah kecil begini. Lihat saja, kakak. Hei, sepertinya ada orang di sana. Sayang, kenapa kamu juga belum pergi? Sudah selesai. Aku hampir mati ketakutan. Oh iya, sudah ketemu kakak ipar belum? Itu kamu. Tadi aku sudah mengalihkan mereka. Tapi mungkin mereka masih banyak orang. Ayo pergi ke rumahku. Rumah kami sangat aman, ergo. Aku belum menemukan istriku. Kamu tahu dia bersembunyi di mana? Biar aku pikirkan. Di seberang ada sebuah rumah. Mungkin Zhang bersembunyi di dalamnya. Zhang yang benar-benar baru saja bersama adik kandungnya. Bagaimana mungkin Gao Jiake punya adik laki-laki? Dia sudah dewasa. Bukankah katanya dia tidak punya saudara kandung? Zhang yang sebenarnya bernama Gao Jiaxin. Dia punya adik perempuan bernama Gao Jiaing. Karena keluarga miskin, kedua anak itu diadopsi oleh orang lain. Gao Jiaing, gadis yang datang ke desa bersama kalian. Dia itu Gao Jiayun. Liu Yi bukan pacarnya Zhang Yang. Dia itu adiknya. Jadi kenapa dia pura-pura romantis di gunung? Apalagi alasannya? Mereka sudah lama ditentukan. Aku heran, Gao Jiayun dan dirinya itu sudah mandiri, kan? Kenapa malah menyalahkan orang lain? Jadi, Silau Qian juga orang keluarga Gao. Kenapa menyalahkan kami? Jangan bicara lagi. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Paman Bing Mei. Hei, bisakah kamu membantu menjaga mereka dulu? Tenang saja, mereka aman bersamaku. Hei, Mingge, kenapa kamu tidak menungguku? Tidak bisa menemukanku. Dia sendirian. Bagaimana dua orang tidak bisa mengalahkannya? Hei bocah, aku ingin lihat kamu bisa lari kemana. Kalian bagaimana bisa menemukanku? Kamu bilang setan paling tidak mendengarku, benar kan? Kamu mau istri. Aku berani maju selangkah lagi. Akan kubunuh istrimu. Nak, lalu siapa yang mau kamu takuti saat itu? Dengar suara ini. Menurutku cukup bagus. Cepat bersihkan lantainya. Baiklah. Ikat orang itu dulu. Kamu punya rumah, kan? Kamu masih bisa menghidupi, kan? Dan kamu
Kamu masih bicara tentang kakakku. Yang paling pantas disalahkan adalah kamu. Kecil. Harimau. Menjual barang padaku, ya. Aku tidak bisa mengeluh. Bagaimana bisa? Aku sudah bilang, lalu kenapa? Lagi pula kalian semua sudah jatuh ke tanganku. Apa yang ada di pikiranmu? S, 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 S. Liming, bagaimana kamu tahu aku belum punya senapan? Bukannya kamu lompat bunuh diri. Aku bahkan sudah menghadiri pemakamanmu. Kenapa kamu berdiri di sini? Tapi kamu masih terus menyerang. Kamu menggunakan keinginan balas dendam itu untuk melawan aku. Kelihatannya memang untuk menebus kesalahanku, kan? Liming, kamu memang pintar. Kapan kamu tahu kalau aku pura-pura mati? Aku selalu tahu ada dua topeng yang baik. Kelihatannya memang untuk membingungkan aku. Kamu adalah palsu. Kamu datang ke gunung ini hanya untuk mengambil uang. Benar-benar membosankan, kan? Bahkan kamu tahu tentang ini. Aku membuka perusahaan bersama dengan Daben. Aku dan Daben tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Lalu kenapa kamu bekerja sama dengan orang lain untuk mencelakanku? Memang benar. Apakah Laukian juga kamu yang mengirimnya? Ketika keluarga begitu mempercayaimu, kenapa kamu menipu kami di rumah? Benar, awalnya aku hanya menginginkan uang kalian. Siapa suruh kalian tidak tahu diri? Mengejarku sampai ke kampung halamanku. Apakah si penipu juga ada di sini? Ah, si penipu. Keluar sana. Kamu brengsek, ya. Cukup bicara soal monster itu. Nilainya malah kamu ambil sendiri. Aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan kamu tahu soal kematian Laukian. Semakin banyak yang ditemui, semakin cepat mati. Hari ini adalah ikan. Apa arti persaudaraan? Kamu memaksaku untuk membunuhku. Karena wanita yang menari denganmu. Karena kamu merebut wanitaku. Kapan aku pernah merebut wanitamu? Karena dia seharusnya milikku. Padahal hampir keluar tadi. Hari ini aku harus menyatakan perasaanku padanya. Meskipun keluargaku miskin, tapi aku juga bisa menghasilkan uang untuk menghidupinya. Karena kamu adalah kakak Gao. Kakak Gao. Kalian ini. Mulai hari ini, Laudi juga punya pacar. Ingat untuk datang ke pernikahan kami ya. Siapa keluargaku? Keluarga yang baik ini. Sekarang hanya kamu yang bisa menikahiku. Ah, Kak Gao. Jika kamu ada kesulitan, kami bisa membantumu. Keadaan keluargaku tidak terlalu baik. Selain itu, aku sudah menemukan adik-adikku. Mereka butuh aku. Kak Gao, kamu bisa datang ke perusahaan kami. Sekarang aku sedang merintis usaha yang cukup menguntungkan. Iya, Kak Gao. Kamu bisa ke perusahaan Liming. Perusahaannya cukup bagus. Nanti juga bisa menarikmu. Sudah kenal bertahun-tahun. Tidak tahu malu.
Benar-benar bukan manusia. Dulu bahkan berani mendekati istri kakak. Kamu manusia atau bukan? Karena sebenarnya itu milikku. Kalau bukan karena Li Ming yang tiba-tiba datang mengganggu, aku dan Bing Mei sudah lama bersama. Betul, kali ini aku sengaja melakukannya untuk Li Ming. Selama dia bangkrut, orang lain akan jadi miskin. Bing Mei akan mati. Kamu tidak mengerti. Gao Changhe berhenti memukulnya. Gao Changhe. Yuan Bing Mei tidak begitu cinta kemewahan. Aku membunuhnya. Aku tidak percaya. Ini bukan milikmu. Bukankah ini sudah mati? Sekarang aku punya uang. Ikut aku. Bagaimana kalau kita pergi dari sini? Aku tidak mungkin ikut denganmu. Li Ming sudah bangkrut. Dia tidak punya uang. Dia tidak bisa memberimu kebahagiaan. Hanya aku yang bisa membuatmu bahagia. Percayalah padaku. Oke. Pergi kamu. Aku lebih baik mati daripada bersamamu. Hah? Kamu membunuh istriku. Aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu. Aku juga tidak mau. Siapa suruh dia tidak mau bersamaku? Dia yang memaksaku. Kalau pemimpin dan kamu bukan manusia, bagaimana kamu bisa menang melawannya? Menang melawan. Menang melawan, ya. Apalagi, aku sama sekali tidak salah. Kalian semua yang salah. Kalau saja kalian mau patuh, tidak akan ada tato sama sekali. Aku capek sekali harus mati di atas koin ini. Untuk menyelamatkanmu. Bunuh saja aku. Bunuh aku. Bunuh aku. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu mati satu persatu. Aku ingin kamu menderita seumur hidup. Waktunya tidak cukup. Tahun yang baru. Aku ingin kamu seperti dirimu ini. Bahkan jika diberi kesempatan lagi. Lain kali, dan lain kali lagi, dia tetap tidak akan mencintaimu. Dia tidak akan mencintaimu. Yang dia cintai hanya aku, hanya aku. Li Ming, mati saja. Suamiku, suamiku, Li Ming. Kamu tidak apa-apa. Tadi aku panggil kamu lama sekali, tapi kamu tidak merespons. Aku sampai ketakutan. Sekarang kita sedang di desa, kan? Iya, kita baru saja masuk desa tadi. Tapi sepertinya orang-orang di desa ini tidak terlalu menyambutku. Ini mungkin kesempatan terakhirku untuk menemukannya. Tidak boleh ada lagi orang yang ikut denganku tanpa alasan. Kalian siapa? Ergo. Kami masuk ke camp ini karena mobil rusak. Bagaimana kamu tahu aku dipanggil iblis? Ergo. Aku juga tahu Gao Jiaxing ingin menangkapku. Tolong bantu aku. Di desa ini, di mana ada tempat untuk menelepon. Telepon lama desa ada di sana. Bang Ming, kok kamu begitu kenal dengan desa ini? Sekarang siapa sih yang masih pakai telepon rumah? Kan semua orang sudah pakai ponsel. Iya, benar. Aduh, di rumah nggak ada sinyal. Wah, ternyata benar-benar nggak ada sinyal. Bang Ming,
Kamu hebat banget. Kalian tunggu di sini sebentar. Aku mau telepon dulu. Ya. Halo, selamat siang. Saya mau lapor polisi. Mau lapor polisi ya? Tidak semudah itu. Liming, aku tahu kamu licik. Untung aku sudah siap-siap. Ayo, ikat mereka. Broming, sepertinya kita dikepung. Hei, tadi sangat tenang. Ikuti aku dari belakang. Mungkin mobilnya tidak sengaja lewat. Mereka itu siapa sih? Kenapa mereka menangkap kita? Ayo, mulai bergerak. Hei, aku kasih tahu. Aku sangat hebat. Tidak bisa dikalahkan dengan tongkat. Yuning, kamu jago bertarungnya. Baiklah, aku akan urus anak perempuanmu dulu. Kalau berani, hadapi aku langsung. Iya. Berani ganggu anak perempuanku. Aku tidak akan membiarkanmu. Pengkhianat, jangan takut pada kami. Kamu yang buat. Hitianhe, bukankah kamu sudah mati? Jelas-jelas kamu rela mati. Cepat pergi, Mama. Sayang. Kakak, aku dipukuli orang. Kakak, aku salah. Kak. Ibumu sendiri yang mencari mati. Dan juga membahayakan mereka. Aku sudah pulang. Kakak, kakak. Aku salah, Kak. Kak. Halo. Liu Mei. Ini aku tidak akan menyakitimu. Xiao He, keluarkan aku dari sini. Aku akan membuatmu bangkrut. Apa kamu masih belum melihat ketulusan hatiku? Apa kamu masih pantas disebut manusia? Kamu bilang kalau bukan karena dia membantumu. Di mana kamu memberikan semangat padanya? Dia tidak pernah membantu aku. Dia merebutmu dariku. Dia tidak pernah menyukaimu. Apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Coba katakan. Katakan lepaskan aku. Kakak, hentikan. Berhenti. Kakak, polisi datang. Cepat patuhi. Kamu hanya salah langkah di awal. Selama kamu menyerah, hukumannya tidak akan terlalu berat. Jangan lakukan itu. Kalau masuk penjara, hidupku akan hancur. Tidak bisa mendapatkan hatimu. Aku akan mendapatkan dirimu. Jangan terus melakukan kesalahan. Kalau tidak bisa mendapatkan hatimu, aku tetap ingin mendapatkan dirimu. Berikan aku tanganmu, biar aku menggantikanmu. Lepaskan dia, oke. Lepaskan dia. Kamu masih menembak. Suamiku. Aku di sini. Apa yang aku tidak bisa dapatkan, kamu juga tidak akan bisa. Jiahe, jangan lari. Aku antar kamu langsung pergi. Cepat ada tidak? Jika dinilai secara keseluruhan, aku mencintaimu.
turun sekarang. Zhao Tianhe, turun sekarang. Hi Xiaohe, Zhao Xiaohe. Lin Bingmei, jangan tidak tahu diri. Kalau bukan karena aku suka padamu, aku sudah menjualmu ke bujangan tua di desa. Kamu hanya perlu melihat emosiku. Maka kamu akan tahu betapa aku lebih baik daripada Lining. Gao Jiahe, jangan sentuh dia. Akhirnya kamu datang. Gao Jiahe tidak mati. Kamu memilih apa yang dia lakukan. Aku tidak mau. Ming Ming, hati-hati saat berjalan. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Sayang, kamu baik-baik saja kan? Kamu pasti baik-baik saja. Aku tidak akan menyakitimu, ya. Sayang, jangan tinggalkan aku. Aku tidak berniat membunuhmu. Barusan jangan sentuh dia. Hidupmu, jangan mendekat. Pilih kamu, aku akan terus mati. Xiao He, aku kenapa kamu sakit? Mobil yang baik-baik saja ini kenapa rusak? Sekarang bahkan Tuhan meminta kita tetap tinggal di gunung ini. Bagaimana aku harus berbicara dengan mereka? Kita sedang menghadapi masalah sekarang. Kamu masih bersemangat tentang biksu yang dibawa pergi itu. Aku benar-benar sudah muak. Apapun yang kamu katakan selalu tentang aku. Sudahlah, kalian jangan bertengkar lagi. Sayang, mobilnya benar-benar rusak. Kamu sedang memperhatikan gadis kecil itu. Aku hanya penasaran. Kenapa turun gunung membawa gadis kecil ini? Kenapa tidak boleh? Capek? Jangan bicara sembarangan. Aku dengar semuanya. Li Ming bukan orang seperti itu. Dia baru 9 tahun, jangan dipikirkan. Daben, kamu sakit. Aku akan pergi bersama mereka. Lalu kamu akan melakukan apa sendirian? Aku akan membawa bukti ke desa Gaojia untuk melapor. Mencari bukti kejahatan Gao Jiahe dan Zhang Yang. Bukankah Gao Jiahe sudah mati? Dia tidak mati. Dia masih di gunung. Dia yang menipu kita. Bagaimana kamu tahu? Dia adalah adik perempuan Gao Jiahe. Aku sudah memberitahukan semuanya kepada kalian. Ingat, kalian harus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Semakin jauh semakin baik. Aku benar-benar tidak menyangka. Keluarga Gao dan bajingan ini punya banyak kesamaan. Kejam, menipu uang, berpura-pura mati. Bahkan membunuh kita semua. Hei, begini kamu mengerti. Sekarang juga aku akan cari dia untuk perhitungan. Qian, ikut kami. Bagaimana dengan 2 wanita dan 1 anak itu? Sudahlah, jangan bicara lagi. Sudah malam, ayo pulang. Bawa aku ke Godson. Aku tahu kamu berbeda dari mereka. Kamu juga tidak ingin melihat mereka terus melakukan kesalahan. Benar atau tidak? Sebenarnya kamu bukan sedang membantu aku. Kamu sedang membantu keluarga Gao dan dia sudah gila. Kalau tidak segera dihentikan. Kakakku bukan orang jahat. Dia hanya sesaat kehilangan akal sehat. Baiklah,
Aku akan membawamu ke desa. Aku akan pergi ke sana untuk introspeksi. Siapa di sana? Sayang, kok kamu? Bukannya kamu pergi bersama mereka tadi? Aku nggak pergi. Aku mau tetap bersamamu. Nggak boleh, ini berbahaya. Justru karena aku tahu ini berbahaya, aku mau bersamamu. Kita ini suami istri. Bukankah kita sudah bilang saat menikah? Bersama dalam suka dan duka. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi sendirian? Ah, tidak bisa. Hal lain bisa aku setujui, tapi yang ini tidak. Kalau begitu aku akan diam-diam mengikutimu. Pokoknya aku tidak akan pergi. Baiklah. Tapi kamu harus janji padaku. Kapanpun juga. Jangan pernah keluar dari pandanganku, mengerti? Polisi akan segera tiba. Kamu pasti tahu uangku yang ditipu oleh Gao Jiahe. Disembunyikan di mana, kan? Tapi, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk membantu mereka berubah. Ikut aku. Kakakku menaruh uang di sini. Ada suara langkah di luar. Ayo, kita cepat pergi. Kita pergi dulu. Kak Yang, kami di sini. Sialan, membuatku menunggu lama di jendela. Tangkap mereka. Suamiku, bagaimana ini? Kamu berani mengganggu kami. Jangan berpikir bisa keluar dari sini dengan bertarung. Jangan bergerak. Kalau kamu berani maju selangkah lagi, aku akan membunuh adik perempuanmu. Kakak kedua, tolong aku. Kamu mau menyakiti seorang perempuan, apa kamu masih bisa disebut laki-laki? Cepat lepaskan kami, jangan bergerak. Mundur dengan baik. Aku tidak bergerak, minggir. Ternyata kamu benar-benar tidak mati. Dia pergi ke rumah seberangmu. Dia adalah teman baik adik misterius. Aku tidak akan. Menurut pemahamanku tentang Li Ming, dia tidak akan bicara. Jangan mendekat. Tahu, jangan lakukan lagi. Li Ming, lepaskanlah. Kemarilah. Kalau kamu tidak bergerak, aku yang akan bergerak lebih dulu. Cepatlah. Lepaskan istriku. Cepat tangkap dia dan bawa pergi. Lepaskan dia. Li Ming, kamu ada di tanganku. Hei, tunggu. Apa? Aku brengsek. Di mana uangnya sebenarnya? Pegang tangannya untukku. Li Ming, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyiram jarimu satu persatu. Aku ingin lihat seberapa lama kamu bisa tahan. Jangan menangis. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menyerahkanmu kepada Li Ming. Mulai sekarang, aku ingin bertarung denganmu. Adik perempuanmu sudah mengaku. Jika kamu tidak berhenti sekarang dan terus melakukan kesalahan, yang menunggumu hanyalah penjara. Hahaha.
Selama Li Ming dan Da Ben tidak meninggalkan gunung dating, apa yang perlu aku takutkan? Aku tahu di mana Da Ben bersembunyi. Sampai menemukannya. Tentang Li Ming. Kamu benar-benar tega mempermainkan perasaanku. Apakah sampai saat ini, kamu benar-benar tidak tahu? Kak Gao, aku sudah memikirkannya. Memikirkan apa? Kamu benar. Li Ming sudah lama bangkrut. Aku juga sudah lama ingin bercerai dengannya. Seharusnya aku lebih cepat bersamamu. Di mana orangnya? Katakan. Baik. Hentikan. HMPH. Kalau tidak, aku akan bunuh kakakmu. Aku tidak akan hanya diam menunggu diselamatkan. Kamu juga tidak pantas. Lepaskan kakak sulungku, atau aku akan membunuhnya. Aku sarankan kamu jangan bertindak. Berani. Hati-hati. Lepaskan aku. Tunggu, tunggu. Aku akan segera melepaskannya. Kamu jangan membuat keributan seperti ini. Baiklah. Aku rasa aku tidak turun, haha. Haha. Keberuntungan membuatku menangkap mereka di sini. Jangan bergerak, kalian ditangkap. Aku tidak baik-baik saja. Suamiku, kamu tidak apa-apa. Sakit tidak? Aku tidak apa-apa. Dulu aku terlalu bodoh. Punya istri sebaik ini. Malah memikirkan bunuh diri. Apa? Kamu masih ingin bunuh diri? Mulai sekarang, jangan pernah lagi. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita akan menghadapinya bersama. Aku peringatkan, jangan pernah meninggalkan aku dan anakku. Ming, kakak ipar. Kalian baik-baik saja. Mama, aku sangat merindukanmu dan Papa. Papa, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Polisi memanggil kami kembali. Tidak disangka. Kali ini datang untuk keberuntungan, malah bertemu hal seperti ini. Aku tidak perlu khawatir lagi di masa depan. Semua yang sudah aku rencanakan dengan hati-hati. Semuanya hancur karena kamu. Kenapa pada akhirnya Tuhan membantumu, bukan aku? Aku tidak terima. Ini semua karena Gao Jia dan ulahmu sendiri. Kami sudah begitu baik padamu. Dan beginikah caramu membalas kebaikanku? Akhirnya, hari-hari seperti neraka ini selesai. Di gunung emas ini ternyata ada sebuah kuil. Iya, Ming. Kok kamu tahu di sini ada kuil? Kalian lupa ya? Kita pernah bakar udang di sini, kan? Bin, kamu mimpi kali. Kapan kita pernah ke tempat ini? Sampai merinding aku mendengarnya. Istriku, kamu yang paling tahu. Kita datang ke sini. Suamiku, apa kamu terlalu lelah? Hei Ming, apa yang mau kamu lakukan? Mau berbuat nakal? Sayang, ada apa? Apakah ada 9 bekas luka? Sayang,
Apa kamu digigit nyamuk beracun? Sampai muncul beberapa benjolan besar. Aku dengar nyamuk di jalanan ini sangat beracun. Coba aku lihat. Ya. Sayang. Kamu lihat apa? Mau lihat juga enggak? Aku juga digigit nyamuk. Baiklah. Montir sudah datang. Ayo kita pergi. Baik. Sayang, hei. Barusan dokter menelepon. Katanya pergi ke kantor polisi untuk mengambil kembali cincin itu. Perusahaan kita terselamatkan. Oh. Sayang. Sejak kita pulang dari gunung, kamu terlihat gelisah terus. Apa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Ah, tidak ada apa-apa. Jangan-jangan. Pak Li, maafkan saya. Sebelumnya, diagnosis kanker dari rumah sakit ternyata salah. Mereka salah mengira kamu dengan pasien lain yang namanya sama. Salah diagnosis apa? Sayang, aku tidak sakit. Klinik 15 itu. Kamu bebas. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa berharap. Asalkan ada kamu dan Fei Fei, hidup pasti akan semakin membaik.